Assalamualaikum Pak Raisal. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana ini Ya, Pak Raisal keadaannya? Alhamdulillah sehat tapi memang agak sedikit batuk ini Bu. Alhamdulillah. Iya, Walaupun agak batuk, tidak menghindari janji kita ya. Ada janji ya, di hari ini untuk melakukan coaching ya Pak. betul sekali Bu, betul sekali ya. Kemarin kita saya WA itu saya mau ingin coaching bersama Ibu, bagaimana terkait dengan hal yang ingin saya rencanakan Bu. Ya, jadi topik kali ini adalah Bapak angkat masalah perencanaan ya. Betul sekali Bu. Ya, Bapak mau fokus di perencanaan apa ini kalau boleh tahu? baik Bu. Kemarin saya mempunyai ide, saya ingin berencana terkait dengan bagaimana mengajarkan matematika di tingkat SMP, materi bilangan itu berbasis metode gaming. Sorry, berbasis metode gasing. Gaming, gasing ya, metode gasing. Metode Tetapi metode iya, gasing ya. metode gasing. Ya, itu yang saya rencanakan, metode gasing untuk materi bilangan. Rencananya seperti itu, Bu. Di awal ajaran baru, di awal semester baru nanti. Baik, Pak. Jadi topik yang ingin kita coaching hari ini adalah perencanaan untuk bagaimana Bapak mengajarkan matematika SMP, terutama materi bilangan, pakai metode gasing, ya. Betul sekali, Bu. Rencananya seperti itu. Kalau boleh tahu tujuan yang Bapak harapkan dengan coaching ini apa ya? Iya, saya ingin eh, mengetahui lagi lebih dalam, lebih lanjut apakah saya mampu? Apakah saya mampu menerapkan metode gasing itu di anak SMP? Terlebih lagi, metode gasing itu kan kebanyakan itu diajarkan kepada guru-guru dan anak-anak di tingkat SD. Itu, Bu. Jadi saya ragu apakah perencanaan saya ini bisa berhasil atau tidak. Tapi saya coba berencana dulu terkait dengan hal itu. Rencana Bapak ini di dalam jangka waktu berapa bulan? Gimana ya? Iya, saya akan menerapkannya rencana itu di semester depan, Ibu. Semester depan. Tapi paling tidak karena mungkin bilangan itu di materi awal SMP, setidaknya di semester depan saya masih belajar. Nanti di tahun ajaran baru baru saya coba menerapkannya. Begitu, Bu. Oh, berarti semester ke depan kan Iya, rencananya. betul, Bu. Baik, Pak Raisa. Tadi Bapak ragu-ragu tentang metode gasing kan ini. Kalau boleh tahu nih Pak Raisa, metode gasing yang sudah Bapak lakukan itu seperti apa? Ya, betul, Bu. Jadi kalau metode gasing yang saya lakukan itu belum belum ada, Bu. Jadi justru saya tertariknya karena melihat beberapa rekan di tingkatan sekolah dasar kemarin mengikuti pelatihan terkait dengan metode gasing. Jadi saya ternyata bisa menggunakan metode gasing di SMP juga karena sama-sama metode bilangan. Selain itu juga saya melihat video-video menarik lainnya di YouTube, videonya Jerome Piolin itu terkait dengan metode gasing bersama salah satu anak dari Prof. Yohanes Surya. Makanya saya tertarik, oh ini sepertinya bisa diajar untuk anak-anak SMP yang mengalami kekurangan dalam pembelajaran materi bilangan, terutama perkalian, pembagian. Apalagi kan kita dengar di TikTok, Instagram, Facebook, anak SMP tidak tahu membaca, anak SMP tidak tahu menjumlahkan dan mengurangkan. Nah, itu menarik bagi saya untuk dikembangkan. Jadi, jadi perencanaan ini sebenarnya hadir dari informasi yang Bapak peroleh terkait bahwa gasing ini bisa diajarkan kepada anak SMP. Iya, Begitu ya. betul sekali, Bu. Iya. Menurut Bapak, kalau Bapak menerapkan metode gasing ini ke siswa SMP, apa yang Bapak butuhkan? Iya, yang saya butuhkan itu yang pertama eh, materi pembelajaran. Seperti apa sih metode gasing, terutama yang dasar-dasar penjumlahan, pengurangan, yang seperti apa lebih cepat. Kemudian yang tingkat lanjutnya perkalian dan pembagian itu yang pertama.
Kedua, yang saya butuhkan satu yang lagi-lagi rekan diskusi yang sudah mengetahui bagaimana efektivitas metode gasing itu diterapkan di kalangan siswa. Dan yang ketiga, bagaimana sih teknik mengajarkan matematika atau materi bilangan itu dengan metode gasing. Itu yang saya butuhkan untuk saat ini. Baik, dari yang tadi Bapak sebutkan kebutuhan-kebutuhan Bapak, siapa yang bisa membantu Bapak agar rencana Bapak ini bisa berjalan? Ya, di daerah saya kebetulan itu ada satu teman itu pernah mengikuti pelatihan dari muridnya Prof. Yohanes di beberapa waktu lalu. Jadi sepertinya untuk rekan itu beliau yang bisa membantu saya dalam menerapkan metode gasing itu di kalangan siswa SMP. Walaupun dia sebenarnya di guru SD, tapi bisa sebenarnya itu karena untuk berdiskusi karena dulu beliau pernah ngajar di SMP. Kedua, apa ya? Nonton YouTube paling Bu. Ya, bantuannya itu nanti. Baik, berarti aktor utama yang akan mendukung Bapak dalam pengembangan ini adalah teman yang sudah mengeksekusinya, kemudian adalah dari Bapak sendiri ya, Oh dengan ya, betul cara Bu. Betul. menonton YouTube. Baik, Bapak. Setelah Bapak mengutarakan hal-hal yang Bapak butuhkan, kemudian siapa yang bisa membantu Bapak, Bapak mungkin bisa berbagi rencana rencana yang akan Bapak lakukan setelah sesi ini selesai gitu. Baik, Bu. Ini menurut saya dan rencana saya adalah yang pertama saya coba mendalami dulu bagaimana penerapan metode gasing itu untuk diterapkan di materi-materi bilangan. Tadi saya katakan di penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Ya memang untuk saat ini saya sudah memahami bagaimana di penjumlahan dan perkalian walaupun sedikit. Terutama penjumlahan perkalian puluhan dan penjumlahan hingga ribuan. Saya sudah memahami ke arah situ mungkin tapi coba lagi lebih dalami lagi bagaimana ke pengurangan dan pembagian. Yang kedua, yang coba saya lakukan lagi adalah menghubungi teman yang tadi saya katakan itu untuk bagaimana bisa berdiskusi dan mencoba saya cari waktunya dia waktu kapan yang bisa kita diskusi terkait dengan bagaimana penerapan metode gasing itu di materi-materi yang saya katakan tadi, materi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian. Karena memang uh, gasing itu Bu di situ di materi bilangan. Jadi saya coba akan diskusi lagi. Bagaimana sih penerapannya nanti secara fakta ya? Karena tadi kalau di YouTube itu hanya saya ingin cari ilmunya di faktanya nanti di teman saya itu. Rencananya seperti itu Bu. Baik, Bapak. Ya, jadi Bapak mau mendalami, kemudian memahami kembali. Ya, menarik Bapak. Dari rencana Bapak ini, kapan Bapak akan memulai rencana? Secepatnya, pasti secepatnya mungkin setelah semester, ya kan kebetulan libur semester 14. Jadi mungkin setelah semester berakhir, saya coba menghubungi teman itu untuk nonton YouTube-nya mungkin juga setelah itu. Bapak, Ya, dari, dari sesi yang sejauh ini kita lakukan, apakah rencana Bapak untuk menerapkan metode gasing ke siswa SMP ini sudah punya gambaran yang lebih jelas? iya, Alhamdulillah Bu, saya sudah punya gambaran memang uh, bisa kita terapkan metode gasing ini dengan tadi. Pertama pengembangan ilmu saya dulu di nonton tadi dulu. Kalau ada materi mungkin nanti saya coba cari materinya. Kedua, tadi saya harus berdiskusi dengan rekan yang sudah pernah mempraktekkan langsung metode gasing itu karena real fakta lapangannya seperti apa nanti caranya seperti apa karena walaupun di YouTube cara ngajarnya seperti ini tapi di fakta lapangan uh, mungkin beliau yang akan menyampaikan bagusnya seperti ini dan apa yang perlu dikurangi dengan cara seperti itu sehingga
dalam gambaran saya, metode gasing itu dapat saya bisa terapkan nanti di semester depan, sorry, di tahun ajaran baru di bulan 6 atau bulan 7 itu di ya, siswa saya nantinya. Baik, Pak Raisa. Sudah punya rencana, sudah tahu siapa yang akan mendukung, siapa yang keberhasilan metode gasing ini diterapkan di SMP. Apa ya? Targetnya siswa sudah tidak bingung lagi masalah penjumlahan, masalah perkalian, pengurangan dan pembagian. Itulah itu sih targetnya karena di siswa saya terutama hari ini masih banyak yang belum tahu perkalian. Itu kali-kali perkalian satuan atau ke arah puluhan sudah bingung. Nah, jadi saya targetnya di kalangan siswa yang saya ajar nantinya terutama lebih dahulu itu mereka sudah tidak ragu lagi mencari tahu ataupun mengalihkan, membagikan, menjumlahkan ataupun mengurangkan bilangan-bilangan yang nantinya mereka dapatkan di kelas sekolah. Gitu, Bu, target saya. Pak Raisa ini semakin jelas melihat semuanya. Kalau boleh, kalau boleh saya minta Pak Raisa ini kita nanti ada waktu selanjutnya untuk melakukan refleksi terkait proses yang Pak Raisal sudah lakukan. Ya, jadi nanti kita agendakan kembali Pak Raisal. Ya, Siap, Ibu, siap. Siap. terima kasih Pak Raisal untuk sesi coachingnya hari ini sudah meminta saya untuk membantu Pak Raisal melihat lebih jelas lagi perencanaan yang akan Pak Raisal lakukan. Ya, terima kasih juga Bu atas coachingnya kepada saya sehingga saya punya gambaran jelas terkait dengan perencanaan yang saya lakukan. Kira-kira nanti seperti apa yang akan saya buat. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Ibu. Pak Raisa, bagaimana Ya Bu, perasaannya setelah di coaching? Alhamdulillah senang sekali Bu karena awalnya saya ragu untuk bagaimana menerapkan teori ini atau menerapkan metode ini. Tetapi setelah di coaching ini, ya, saya sudah punya gambaran terkait dengan apa yang akan saya lakukan nanti ke depannya dan kapan saya terapkan. Ini gambar saya. Terima kasih, Bu. Kalau dari coaching yang kita lakukan, Pak Raisa, apakah ada yang berkesan selama Eh, proses coaching ini? hal yang berkesan, eh, apa yang Ibu tanyakan ternyata mengubah pola pikir saya. Yang awalnya saya masih bingung bagaimana penerapannya ini. Jadi ketika Ibu bertanya, oh ternyata ada loh cara seperti ini. Nah, jadi itu berkesan bagi saya ternyata terbuka pikiran saya mengenai hal-hal yang memang kemarin saya berpikirkan. Nah, begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Raisal. Kita sudah melakukan sesi coaching terkait perencanaan Pak Raisal semester depan. Kemudian kita sudah melakukan refleksi tentang kegiatan coaching kita. Semoga kegiatan coaching ini bisa ada keberlanjutannya ke depan sesuai rencana kita. Kita akan membuat rencana baru. Kemudian sesi ini kemudian benar-benar bisa diimplementasikan sesuai yang Bapak Raisal tadi ungkapkan selama sesi coaching. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, baik Pak Raisal, saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.